Shalom jemaat Tuhan, selamat datang kembali di ibadah online Gereja Daya Borneo. Senang bisa berjumpa kembali bersama saudara dimanapun berada. Kami percaya hari ini sukacita dan berkat Tuhan akan menyertai dan berlimpah bagi saudara dan keluarga. Mari kita saling mendoakan dan kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Teramat baik
kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti wanita yang mengurapi kaki Tuhan, biarlah hidup kita senantiasa mengasihi Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Salam, saudara jemaat Gereja Dayak Borneo, jemaat Sebot Ngabang, dan kepada seluruh jemaat cabang GDB di seluruh Kalimantan Barat. Mari kita mempersiapkan hati, kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya pasal 56 ayat yang ke-17 dan 18. Firman Tuhan berkata, "Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh dengan kegirangan." Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita melihat tema khotbah tentang normal baru bagi orang percaya. Saudara, gereja kita baru mendapat surat dari pemerintah Kabupaten Landak bahwa pada minggu ini sebenarnya kita sudah bisa beribadah di gereja, hanya mengikuti protokol COVID atau aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah.
masa ini adalah masa di mana disebut dengan masa new normal atau normal baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjelaskan dalam ayat ini bicara tentang Yerusalem yang baru. Firman Tuhan berkata bahwa sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sungguhnya aku menciptakan Yerusalem yang penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh dengan kegirangan. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan dunia yang baru, Yerusalem baru. Di tengah dunia yang baru, di tengah Yerusalem yang baru, saudara-saudara, bagaimana keindahan. Ini bicara tentang surga yang Tuhan siapkan. Ketika orang hidup di dalam Yerusalem baru, saudara-saudara, tidak ada lagi kesusahan. Firman Tuhan katakan tidak ada lagi penderitaan. Dikatakan dalam ayat-ayat berikutnya, yang ada adalah penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh dengan kegirangan. Dalam memasuki new normal atau normal baru di tengah-tengah kehidupan kita sekarang, setelah kita melewati masa yang sulit, masalah COVID-19 ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan ingin kehidupan kita akan lebih baik. Tuhan ingin kehidupan kita seperti situasi Yerusalem baru, yang penuh dengan sorak-sorak dan penuh dengan kegirangan bagi kita. Nah, oleh karena itu, ada dua hal yang harus kita lakukan dalam memasuki new normal, dalam memasuki normal baru. Hal yang pertama adalah firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan nyatakanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Saudara, yang pertama, firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi apapun yang kita khawatirkan, serahkanlah kepada Tuhan dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Dalam memasuki new normal ini atau normal baru, di mana yang tadinya banyak pembatasan. Nah, sekarang ini karena situasi ekonomi, kemudian dengan COVID yang sudah berkurang, sehingga pemerintah sudah berani untuk memasuki normal baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang khawatir, jangan-jangan nanti ketika udah mulai bebas, lalu kemudian tertular lagi atau terjangkit. Nah, oleh karena itu firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Serahkanlah kekhawatiran kepada Allah dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Firman Tuhan menjelaskan tentang kekhawatiran. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan bahwa orang percaya
jangan khawatir. Dalam Mazmur 55 ayat 22, firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu, memelihara engkau. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa tidak selamanya Tuhan membiarkan kita. Karena itu serahkanlah kekhawatiran kita kepada Allah, maka Ia yang akan memelihara kita. Banyak orang terlalu khawatir sehingga tidak bisa tidur. Ada orang yang begitu khawatir sehingga seperti orang tidak normal. Ada orang yang mengatakan bahwa orang yang khawatir itu seperti patung hidup. Takut, keluar takut, apapun takut. Di Alkitab menceritakan pada saat orang Israel di Samaria, pada zaman Raja Aram bernama Ben-Hadad, saudara-saudara, pada waktu Raja Aram, mereka menyerang, menguasai Samaria, kemudian mereka berkemah di sekitar Samaria. Kota Samaria itu dijaga ketat, kemudian kotanya itu ada benteng pertahanan, ada pagar, sehingga ketika musuh mau menyerang, pintu gerbangnya ditutup dan masyarakatnya di dalam. Pada waktu itu Raja Aram berkemah di luar pagar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga apa yang terjadi pada waktu itu? Orang Israel tidak bisa keluar. Aktivitas ekonomi menjadi lumpuh karena mereka begitu khawatir terhadap orang Aram. Tetapi rupanya orang Aram pun tidak terlalu lama di situ. Karena mereka juga ketakutan ketika mereka berkemah. Mereka takut. Akhirnya mereka kabur. Orang Aram takut dengan orang Samaria, orang Israel. Kemudian orang Israel di dalam, di kota Samaria itu, mereka juga takut keluar. Sehingga apa yang terjadi? Ekonomi di Samaria itu begitu sulit orang dapat makan, sampai dikatakan Alkitab, ada di antara mereka saling bergantian membunuh anaknya untuk makan. Lalu kemudian itu kedengaran kepada raja. Raja kemudian begitu gelisah. Yang saya mau katakan adalah, orang Samaria kelaparan, orang Aram ketakutan dengan orang Samaria. Orang Samaria atau suku Israel, orang Israel di kota Samaria itu kelaparan karena ketakutan. Dan orang Aram ketakutan dengan orang Samaria, kabur. Sehingga semua di kemahnya ditinggalkan karena takut dengan orang Samaria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di tengah pandemi ini, di tengah new normal ini. Jangan sampai justru kita tidak normal karena terlalu takut. Nah, oleh karena itu firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu
goyah. Nah, dalam Matius 6 ayat 27 firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, kekhawatiran kita tidak akan bisa menambah sehasta pada jalan hidup kita. Kekhawatiran hidup kita tidak akan memberikan solusi. Karena itu firman Tuhan katakan, jangan engkau khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah, maka Ia yang akan bertindak. Maka Tuhan akan bertindak kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang kedua, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Di dalam Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita supaya berjaga-jaga dan berdoa. Pertama tadi bicara tentang jangan khawatir dalam memasuki new normal. Yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga dan jangan lupa sambil berdoa. Saudara dikasih Tuhan, seringkali orang tidak menganggap penting untuk berjaga-jaga. Mengapa firman Tuhan berkata, menyuruh kita untuk berjaga? Artinya ada dampak kalau kita tidak berjaga-jaga. Ada dampak yang negatif atau ada hal yang buruk kalau kita tidak berjaga-jaga dan senantiasa berdoa. Dalam Alkitab bicara tentang waktu kematian. Dalam pengkhotbah berkata bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk ketawa, ada waktu untuk menangis. Sehingga ada yang berkata, kalau memang udah waktunya, biar di rumah juga akan mati. Kalau memang belum ada waktunya, kalau jalan-jalan di tengah pasar atau di kerumunan orang, kalau belum waktunya, pasti tidak akan mati. Biar orang kena COVID. Saudara yang dikasih Tuhan, memang firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa kita harus berjaga-jaga. Dan dalam kitab Yesaya, firman Tuhan berkata bahwa ada kematian sebelum waktunya. Firman Tuhan berkata bahwa ada kematian sebelum waktunya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan supaya kita berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga senantiasa sambil kita berdoa. Dalam Matius pasal 10 ayat 16, firman Tuhan berkata, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini firman Tuhan katakan, firman Tuhan mau sampaikan kepada kita. Maksud dari Tuhan Yesus katakan kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, adalah bahwa kita ini harus bijaksana di dalam hidup kita. Di tengah kesulitan, di tengah pencobaan, di tengah pergumulan hidup kita, jangan kita ceroboh.
Jangan kita konyol, saudara. Kita perlu mendengar arahan, petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Maka dalam firman Tuhan ada 10 perintah Allah. Bahwa kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan supaya kita selamat. Ada 10 perintah Allah. Dan firman Tuhan berkata, orang yang mendengar perintah Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya akan beranjak naik. Hidupnya akan berbahagia. Hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, demikian juga sehubungan dengan masalah COVID-19. Ada aturan pemerintah yang mengatur protokol COVID-19. Jangan kita konyol, saudara-saudara. Sudah diatur harus pakai masker. Kemudian social distancing. Harus jaga jarak. Kemudian harus cuci tangan. Jauhkan kerumunan orang. Dan banyak hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah new normal, kita perlu juga mendengar arahan, aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah supaya hidup kita aman. Kita harus bijaksana. Kita harus berjaga-jaga sambil kita berdoa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menentang orang congkak. Allah menentang orang congkak. Demikian juga di tengah new normal. Jangan kita kemudian congkak. Kita sombong. Berpikir, untuk apa pakai masker? Untuk apa ikuti aturan? Saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru kita mendengar ada kejadian, ada satu orang yang mati karena ular kobra. Udah tahu ular kobra ini beracun. Kemudian dia merasa hebat, kemudian dia bermain-main dengan ular ini. Lalu tidak lama kemudian kita dengar dia dibawa ke rumah sakit dan dia meninggal. Mati karena ular kobra. Saudara, demikian juga masalah kehidupan kita. Jangan kita congkak. Kita sudah tahu bahwa ini berbahaya. Memang kita sudah tahu bahwa ini sudah hampir hilang. Tapi tidak salahnya untuk kita berjaga-jaga. Jangan bermain api. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, kita harus berjaga-jaga dan sambil kita berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia atau di hadapan Allah. Saudara, supaya kita bertahan, supaya kita setia, supaya kita hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Dalam mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan di tengah-tengah dunia ini, saudara, firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Dan sambil berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam memasuki new normal, jangan lupa ada 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama, jangan kita khawatir.
Dan yang kedua, berjaga-jaga dan sambil kita berdoa. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Biarlah roh-Mu yang kudus memberkati firman-Mu. Dan Tuhan, Engkau menjamah setiap orang yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan teristimewa kepada seluruh jemaat Gereja Dayak Borneo, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah dalam memasuki normal baru, biarlah hati kami boleh, oh Tuhan, berserah kepadamu. Dan seluruh jiwa raga kami pertaruhkan kepadamu. Biarlah tangan Tuhan menyertai. Dan kami boleh berjalan dalam iman. Dan penyertaan Tuhan melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Biarlah Tuhan mengangkat COVID ini secara tuntas ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan angkat. Tuhan pulihkan dunia ini. Pulihkan landak ini. Pulihkan Kalbar ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita memasuki doa berkat. Mari kita tundukkan kepala. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, hari Maranatha, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin.